percaya sama Nuh, saya ini istrinya nggak percaya. Itu bos. Akhirnya orang kampung lebih percaya kepada istrinya Nabi Nuh daripada Nabi Nuh. Kadang-kadang kita laki-laki dengan bayar markas siap 4 bulan jalan kaki karena bayarnya bagus, semangat, nanti besok 4 bulan jalan kaki. Kemudian pulang ke rumah ketemu istri, ditanya malam markas dapat apa mas? Saya mau keluar 4 bulan jalan kaki. Iya, hanya mau markas. Rumah terus ini waktunya rame bagaimana kok metu kita sentuh. Akhirnya itu bayar istri yang cuma 1 menit Allah itu bisa mengalahkan biaya yang 2 jam. Allah. Jadi ibu kalau semacam ini lama-lama nanti jadi istrinya bingung. Astagfirullahaladzim. Itu bayar biaya ada Qurannya ada hadisnya. Bayar istri belas kan di Quran berapa? Cuma ngobrol sebentar itu aja. Akhirnya suaminya datang ke markas dan jadi keluar Pak. Katanya di rumah sudah bisa amal-amal. Nanti saja. Kenapa? Karena dibayari sama istri ini. Berbeda dengan istrinya baginda Nabi. Baginda Nabi ini ketika dakwah banyak masalah. Satu ketika beliau berdakwah di Mekah, melihat Jibril dalam bentuk yang asli, ketakutan beliau. Pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah dengan mengatakan tertiruni, zamiluni, wahai Khadijah selimut yang fasam maluhu wa tertaruhu, diselimuti sama Khadijah. Ditanya, wahai suami kok ada apa? Aku jangan. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, kalla la yuhziqallahu abadan. Innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'dur wa tu'inu ala nawaibil haq. Wahai suamiku, kamu tidak usah susah. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kamu. Kamu ini orang yang sering silaturahmi, sering memberi pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan, dan membantu perkara hak. Itu baginda Nabi yang Imamul Anbiya, hati itu langsung tentram. Didamaikan oleh Sayyidah Khadijah. Nah kalau kita punya isi sebenarnya sudah semacam itu, kita keluar 14, nanti lepas harus pulang ke rumah dari kue 1000. Ini waktunya pandemi diusir terus nggak boleh kita diusir, nggak boleh masak, taklim di luar, ibu di luar, diusir terus. Nggak tahu istri kita paham, wahai suamiku, nggak apa-apa. Yang penting tidak diusir dari surga. Guys, bohong, diusir orang itu nggak masalah. Yang penting di rumah nggak diusir sama istri. Yang jadi masalah itu kalau di mana di rumah malah diusir. Itu sudah bohong saja. Pulang dari markas karena kita hujanan banyak bocor. Nanti kalau jadi sampai 1000 ketika hujanan banyak bocor. Kata istri kalau sudah paham agama, gak apa-apa mas, bocor yang penting tidak bocor di Siratal Mustaqim saja. Wes pelong. Tapi kalau istri kita tidak paham, nanti kita pulang agak pilek, kehujanan, bocor, dan hujan syukur. Suami hujan cuma tasnya syukur. Itu dari markas pilek sampai rumah syukur gitu. Makanya seorang istri perlu paham agama ini, Dua-duanya dakwah, kita juga dakwah, istri kita juga dakwah, akan tetapi cara dakwahnya berbeda. Laki-laki punya cara sendiri, wanita juga punya cara dakwah sendiri.
Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kalau ada orang mengatakan laki-laki perempuan sama saja, itu matanya min 30. Mana harus bodoh gitu. Kan bodoh-bodoh makhluk Gusti Allah. Lah kok bodoh Gusti Allah. Kalau sama-sama makhluknya Allah itu terus juga makhluk. Allah jelas mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Oleh karena itu dalam dakwah kita ini arahnya kemudian laki-laki juga dakwah, wanita juga dakwah, tapi cara dakwahnya berbeda. Laki-laki kebanyakan dakwah di luar rumah, istri kebanyakan dakwah di dalam rumah. Maka dalam jemaah tabligh ini tidak ada yang dibuka maghrib itu. Ibu kok bayar maghrib atau timbal malam sedang berapa sama. Seorang umum tidak ada menakali kok ibu tidak ada. Menakali ibu kes semua. Apalagi yang terlalu jaga muda, langsung kes saja. Tidak ada. Muka kalau dia laki. Oleh karena itu, karena tugasnya sama dan caranya berbeda, maka makom laki-laki dan makom wanita juga berbeda. Makom laki-laki ada 5. Jadi ibu harus tahu makomnya ini harus apa. Nah itu untuk cek suaminya. Pertama, suami ibu punya kewajiban musyawarahnya. Kadang-kadang musyawarahnya lepas subuh, kadang-kadang lepas asar, sesuai dengan kondisi makalah masing-masing. Setiap hari makanya kalau bapaknya keluar dari masjid, musyawarahnya itu bahwa tadi di masjid musyawarahnya putusannya apa? Kok dia itu dari mau ngarang? Itu berarti suami itu tidak ikut dan musyawarah dia melakukan pertengahan pergane gitu. Itu berarti ibu. Kemudian yang kedua taklim, yang ketiga 2,5 jam, yang keempat jaulah 1 jaulah 2, yang kelima nisab 3 hari. Jadi ibu harus tahu 3 harinya suami kapan. Kalau bisa kalendernya dilingkari. Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga begitu. Kalau suami ibu di rumah saja coba tanya, masakan ini jadi bisa seminggu dia loh mas, mengomah loh mas. Akhir minggu kelima, wah. Kayak yang minggu itu namanya ditipu minggu kelima itu bonus dan kabur. Alhamdulillah Senin kelima masih bisa bernapas gitu. Jadi tidak ada minggu tidak ada. Tidak ada. Ini kalau suami ibu tidurnya di rumah terus perlu dicurigai. Sampai jadi suami itu berapa mas? Minggu 1, minggu 2, minggu 4, minggu 6. Kemudian untuk makom ibu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibu berkewajiban menghidupkan taklim harian di rumah. Suami ibu kalau pas tidak urus dan tidak safar melebihi 24 jam harus ikut taklim bersama ibu. Saya juga mengatakan seorang laki-laki yang tidak pas urus dan tidak safar melebihi 24 jam harus ikut taklim harian bersama keluarga itu. Jadi ibu jangan mau dibohongi. Taklim harian tidak pernah ikut mas. Saya tuh pikir alam. Bagaimana Amerika masuk Islam, benua Australia masuk Islam. Jangan diganggu itu perkara yang kecil-kecil seperti taklim itu. Taklim itu untuk kartun junior, sekarang kartun senior. Jadi berarti ibu dibawa sama suami. Harus ikut taklim bersama keluarga.
termasuk tanda hari kiamat. Bagi Nabi bersabda, nanti di akhir zaman anak itu akan dekat dengan teman curhatnya dan jauh dari orang tua. Kenapa? Karena tidak bersama-sama dalam taklim di rumah itu. Kalau curhat kepada temannya, teman SMP, SMA, teman main, kepada bapak itu belas tidak pernah curhat. Tiba-tiba hilang sama Malaysia, tiba-tiba hilang sama Jakarta. Tapi kalau kita taklim bersama keluarga, nanti anak itu kepada kita izin. Saya mau ke Jakarta, Pak, mau kerja. Oh ya, nak, tapi jangan lupa ya, berjuru ada markas dakwah, kumpul sama mereka. Saya mau ke Malaysia, Pak, mau kerja. Oh ya, jangan lupa ya ke markas bertalim begitu. Akhirnya anak kita itu pulang dari kerja masih berupa orang. Tapi nanti kalau tidak tahu sama kita itu sudah berupa apa? Anak kita tidak tahu. Rambutnya bisa berhijau, kuning, seperti malu hilang. Kenapa dia izin sama kita? Yang salah siapa kita itu taklim. Dan taklim rumah itu ada 5 poin. Yang pertama, minimal membaca 10 surat. Keluarga kita Fatihah mesti benar, tahiyat akhir mesti benar, disipasang. Karena Fatihah ini nanti kalau salah, itu nanti hubungannya dengan sholat. Karena termasuk rukun. Kalau Fatihah tidak benar, sholat tidak benar. Dan bahasa Al-Quran tidak sama dengan bahasa kita, panjang pendeknya itu mempengaruhi. Kalau kita baca Fatihah iya karena ampun dengan pakai tasbih, itu artinya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku minta perlindungan. Tapi kalau kita baca Fatihah tanpa tasbih, dia karena ampun dan dia karena sa'in, kepada matahari aku menyembah, kepada matahari aku minta perlindungan. Yang satu mukmin, yang satu musyrik. Ya Rabbal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. 6 harokat itu. Kita bacanya pendek, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Tapi beda. Yang panjang itu artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan sama nama menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau kita bacanya pendek, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, wahai orang-orang kafir, aku benar-benar menyembah. Makanya kalau tajwid, kalau bisa jangan bersama, sendiri-sendiri. Suami baca Fatihah sendiri, ganti istri baca Fatihah sendiri, ganti anak kita Fatihah sendiri gitu. Nanti salahnya boleh diketahui. Kalau bacanya sama-sama, itu nanti yang salah yang diketahui. Tiba-tiba boleh dibaca. Sampai pengucap Fatihah cepat emas, ini seloncok sini oleh. Ini bukan masa Islam sini bukan. Lah kalau di rumah ada yang tanya wajiban bagaimana? Mengatakan Ustaz, Fatihah sama tahiyat akhir harus benar. Itu nanti kalau dipraktekkan Bapak Ibu, halaqah tajwid itu sudah 15 menit. Apalagi anaknya banyak. Makanya manusia ini diri sama orang Indonesia. Akhir cuma 5 menit itu melampaui bikin. Akhir mau 5 menit melampaui bikin. Boleh reza sama menit. Buku fadilah amal alif tidak bisa. Dari filosof menit. Wis 4 menit. Akhir dibuka hubungan. Akhir mau 5 menit melampaui bikin. Itu orang India itu dah berpikir kok iso, lalu iso. Padahal hal kota sebenarnya itu kalau dipraktekkan benar-benar itu sudah 15 menit. Kemudian yang kedua, 3 kitab ini dibaca bersering-sering. Fadilah amal, muntahal, sama fadilah sholat. Dan kalau bisa dikhatamkan, dikasih tanda. Itu termasuk kehebatan Maulana Zakaria dalam melarang kita fadilah amal itu.
kalau membahas mengenai zikir, seolah-olah zikir yang paling penting, yang lain tidak penting. Kalau beliau membaca Al-Quran, seolah Quran paling penting, yang lain tidak penting. Kalau beliau bicara dakwah yang seolah yang penting dakwah, zikir tidak penting. Maka semuanya dibaca biar orang itu paham dakwah yang penting, taklim yang penting, zikir ibadah yang penting, khidmat yang penting. Khidmat termasuk apa? Khidmat kepada keluarga, khidmat kepada anak istri. Mukminin radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat, ya ummul mukminin, Nabi kalau di rumah bagaimana? Kalau di luar rumah kita sudah tahu. Kalau di Mesir imam, kalau musyawarah amir, kalau perang jenderal perang. Di rumah itu siapa Nabi? Maka Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Bagaimana Nabi itu kalau orang membantu pekerjaan istrinya. Allah. Kadang-kadang kita sudah jadi orang markas gengsi, ngomong anak imanmu belum, lepas tugas masa imanmu belum ada hijab. Lebih Nabi itu imam lambiya, tapi membantu pekerjaan istrinya. Makanya semuanya dibaca sehingga dakwah yang penting, ngaji yang penting, zikir yang penting, khidmat yang penting. Kemudian yang nomor 3, mudzakarah nasihah. Kita yang sudah sepuh ini kalau bisa mudzakarah nasihah komplit. Arti maksud tujuannya cara mendapatkan dan fadilah. Kalau anak kita yang masih kecil mungkin masih SD, masih MI, itu minimal poin-poinnya. Seperti rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 sifat sahabat 1, 2, 3 sampai 6. Itu tiap hari. Kemudian yang nomor 4, taskil. Saya mau keluar 4 bulan, insya Allah bulan ini. Kapan kita mau keluar masyarakat, kapan? Saya mau keluar 3 hari, minggu depan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir musyawarah. Nah kalau musyawarah itu kita minta Abu Zaid, ambilnya suami. Nilai, jadi solidasi korong. Keren Pak, bisa solidasi. Nilai 1.000 rupiah sesuatu yang korong. Lali Pak, lali kok berbino. Dibanding lali wi. Makanya ada ekonomi sosial itu kalau mau sesuatu yang gitu. Bagaimana istriku mau baca apa enggak? Begitu. Jadi rumah itu seperti pondok seperti kita keluar ke Abu Zaid. Kemudian baru program. Yang besok yang baca taklim siapa, yang mau sifat siapa, yang data siapa, yang bersedar itu dimusyawarahkan. Sehingga akhirnya rumah kita itu menjadi budaya kepada rumah-rumah yang ada di dunia. Oleh karena itu jangan makanya perlu istri juga keluar, suami juga keluar, anak kalau sudah belajar juga keluar. Suaminya yang keluar, istri yang keluar, anak yang mengajarkan agama, mengamalkan agama. Sehingga nanti dari rumah-rumah kita ini akan timbul lahir generasi yang soleh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu jadi wali sejak dari rumah. Tidak selepas mondok, tidak. Ketika lahir jadi wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu gara-gara di rumah ada amal ibunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau puasa Ramadan datang, kemudian orang ikhtilaf. Ini sudah puasa belum, sudah puasa belum, sudah puasa belum. Nanti mereka melihat dari Syekh Abdul Qadir ini. Kalau masih minum ASI, kok berarti belum puasa. Nanti kalau dia sudah tidak mau ASI, berarti sudah puasa begitu. Kita sudah bekerja. Itu masih kecil itu. Dan bila kalau mau tidur sebelum mengatakan 10.000 kali tidak bisa tidur. Itu baca 10.000 kali baru bisa tidur. Itu gara-gara ibunya mengamalkan agama di rumah. Saya bukan ditanya oleh murid-muridnya, saya dengan kok jadi orang itu resepnya apa? Kata ibunya, kata saya bukan bicara, jangan tanya sama saya.
kamu tanya kepada ibu saya, bibirnya bagaimana? Akhirnya ibunya mengatakan, saya ini nggak pernah ngasih ASI kepada Abdul Qadir kecuali dalam keadaan berwudu. Akhirnya begitu anaknya itu. Nanti dikeloni jam 1 bangun nangis mau kasih ASI wudu. Nanti dikeloni lagi jam 2 bangun wudu. Nanti anaknya tidur, suaminya rewel air. Rewelnya suaminya bertanggung wudu sendiri. Ini anak sudah tidur, suaminya mulai. Akhirnya anaknya mau kasih ASI wudu lagi. Itu hujan. Akhirnya anak bisa bekerja. Oleh karena itu, jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah kita ini kita buat seperti amal manusia. Baginda Nabi bersabda, nanti di akhir zaman semua tempat akan terkena fitnahnya Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kalau yang dimaksud Mekah dan Madinah adalah tempat, yaitu Mekah dan Madinah, berarti selain kota Mekah Madinah akan kena fitnah semua. Tetapi kalau yang dimaksud adalah tempat yang amalnya seperti Mekah Madinah, berarti tempat-tempat yang amalnya seperti Mekah Madinah itu akan selamat dari fitnah Dajjal. Maka masih kita hidup terus mengalirkan sindrom baca, rumah itu hasilnya apa? Jadi masa kita itu enggak bicara mengenai bahaya Dajjal. Kalau di medsos itu kan bicara mengenai bahaya Dajjal. Akhirnya orang ketakutan semua. Nanti pagi habis semua nggak ada banyak. Akhirnya orang ketakutan. Tapi masa kita itu ngasih solusi dan bicara masalahnya, tapi solusinya bagaimana? Solusinya itu adalah menghidupkan rumah 24 jam, menghidupkan mesin 24 jam. Jadi nanti tempat-tempat yang hidup amalan seperti Mekah Madinah, di Mekah Madinah itu 24 minggu kan? Oh, 24 jam, orang baca Quran 24 jam, orang kita 24 jam, amal penuh. Dan juga di rumah kita, kalau rumah kita dan mesin kita hidup 24 jam, nanti akan bebas dari fitnahnya Dajjal. Selain itu tidak bisa. Oleh karena itu jamaah yang mulia, inilah pentingnya masalah dikeluarkan, pentingnya kita keluar fisabilillah untuk memahami perkara ini, bahwa solusi akhir zaman ini hanya dalam agama. Dan nanti menjelang hari kiamat, baginda Nabi tidak membuat kita pesimis, tapi optimis. Nanti di akhir zaman ketika fitnah sudah merajalela, akan timbul masa Islam yang lebih baik. Yang waktu itu orang kafir tidak boleh hidup di atas dunia. Pokoknya kalau tidak baca syahadat, tidak boleh hidup. Berarti akan ditutup, gereja akan dibongkar, kuil akan dibongkar, anjing juga akan dibongkar, pajak dibebaskan. Dengan adanya siapa? Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan usaha dakwah ini untuk memulai perkara. Walaupun nanti seandainya umur kita tidak panjang dan tidak memenuhi sana, itu minimal kita sudah ikut ambil bagian. Taklimnya, dakwahnya, ibadahnya, firmannya, untuk menuju zaman yang lebih baik. Oleh karena itu, ini yang sudah dipilih jadi taskil dulu, yang mau ke India Pakistan 2 bulan, nanti 1 halakoh. Yang mau 40 hari 1 halakoh, yang 15 hari sebulan 1 halakoh. Tinggal daftar saja, saya tulis namanya, tinggal tanya kapan berangkat. Kalau kita ke India Pakistan, nanti berangkatnya kalau sudah dibuka, sudah normal, baru kita bisa ke sana. Tapi yang penting sekarang niat dulu. Kalau itu boros, sekarang sudah mulai tahapan-tahapan. Nanti berangkatnya kapan? Kalau sudah ada, kapan dibuka. Oleh karena itu ibu-ibu yang bagian BP